Shalom Bapak Ibu. Silakan memberi salam kanan kiri muka belakang. Katakan selamat Natal Kristus. Untuk berbagi sukacita di hari Natal Kristus di tengah hujan. Beberapa titik di kota Palembang genangan air cukup tinggi. Itulah sebabnya tadi kita mulai melenceng waktu dari pukul 9 ke 9 lewat karena kondisi ini. Bapak Ibu, seharusnya sesuai dengan sabda guna dharma kita membaca Lukas 1 ayat 67 sampai 75 tentang pujian Sakaria. Tadi malam pujian Maria, sekarang pujian Sakaria. Tapi saya menggantinya ke Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 dan sebentar akan kita hubungkan tentang betapa luar biasanya lawatan Tuhan itu. Tolong lihat Mika 5 ayat 1. Di Mika 5 ayat 1 banyak anak sekolah minggu sudah hafal. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Menunjuk tentang hal penting bahwa Yesus Kristus harus dilahirkan di Bethlehem. Nubuatan ini terjadi di tahun 751 sebelum Masehi. Ingat-ingatlah bayangan 751 sebelum Yesus lahir. Bahkan kalau saudara membaca Yesaya 7 ayat 14, sesungguhnya seorang perempuan muda, Alma kemarin, kata nama Alma itu, Parkenos, mengandung. Itu tahun 627 sebelum Masehi, maju 100 tahun. Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan seterusnya. Nubuatan-nubuatan ini disampaikan di atas 500 tahun sebelum Yesus lahir. Sekarang kita menemukan persoalannya. Persoalannya adalah Maria dan Yusuf tidak tinggal di Bethlehem, gitu, tetapi tinggal di Nazaret. Sedikit catatan untuk saudara mengenai Nazaret. Injil Yohanes bilang begini, waktu mau memperkenalkan Yesus, salah satu calon murid bilang begini, apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret? Simpulannya, Nazaret tidak terkenal, desa kecil, kemungkinan desa miskin. Lalu kalau saudara membaca Lukas pasal 2 ayat 24, Lukas pasal 2 ayat 24 tentang persembahan penebusan. Jadi anak sulung itu peraturannya begini, siapapun yang punya anak sulung tidak boleh bawa pulang, harus diserahkan ke Tuhan di bait Allah. Nah, supaya bisa bawa pulang dia harus menebus. Apa tebusannya? Domba. Tapi Imamat pasal 12 ayat 6 sampai 8 bilang kalau yang kurang mampu boleh tekukur dan merpati. Lalu saudara menemukan di Lukas pasal 2 ayat 24, apakah yang dipersembahkan Maria dan Yusuf? Tekukur dan merpati. Simpulannya miskin. Kasihan. Simpulannya mereka kurang mampu. Kenapa saya mau giring Bapak Ibu ke sana? Jarak antara Nazaret ke Bethlehem itu kurang lebih 70 sampai 80 mil atau 140 km sampai 150 km. Saya punya catatannya yang luar biasa, yaitu mereka harus melalui dari Nazaret ke Afula, Hadera, Yerusalem, Bethlehem, tapi mereka harus memanjat sampai ketinggian 750 meter untuk melewati pendakian Gunung Karmel. Pertanyaannya, pakai apakah mereka ke sana? Kalau di film-film pakai keledai, malah ada juga bilang pakai unta. Guru sekolah minggu mungkin juga mengajarkan pakai keledai atau unta. Tetapi harga keledai atau unta yang merupakan kendaraan setara dengan kendaraan modern zaman sekarang. Dari manakah Yusuf dan Maria beli kendaraan itu? Gak mampu, kecuali ada yang kasih pinjam atau yang kasih untuk dia pakai. Secara pribadi saya menduga sangat mungkin 140 km sampai 150 km itu Nazaret sampai Bethlehem jalan kaki.
Berapa usia kandungan? Alkitab bilang ketika tiba di sana, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Wow, berarti hamil tua. Sekarang tolong bayangkan mama-mama yang hamil tua. Memang sih mamaku pernah bilang begini, kenapa ibu-ibu itu, mama mertua saya, makanya waktu istri saya hamil pertama itu disuruh jalan dia. Kenapa disuruh jalan orang hamil? Biar gampang katanya melahirkan. Maka saya kaget baca, tibalah waktunya, oh pantas. Tapi masa harus 150 km? Saudara bisa bayangkan persoalan itu, tantangan itu. Tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf. Tetapi saya mau katakan begini, tidak pernah mungkin Yesus lahir di Bethlehem karena asal usulnya Nazaret. Apakah Tuhan kehabisan akal? Saya menemukan catatan yang berikut Bapak Ibu. Di tahun 62 sebelum Masehi, Tuhan membuat ada seorang anak Romawi lahir. Kalau yang senang sejarah pasti tahu, Gaius Julius Caesar Octavianus. Dia jadi kaisar Romawi yang dikenal dengan nama agungnya, yaitu Kaisar Agustus. Dan Tuhan membuat Romawi itu menjadi besar sampai punya daerah jajahan. Salah satu daerah jajahannya adalah daerah Syria yang punya cakupannya Yudea. Yang waktu itu Yudea itu ada gubernurnya, dan buat peraturan begini, supaya saya tahu berapa jumlah orang wajib pajak. Itu akal-akalan. Siapa yang punya kemampuan pajak harus dicaca. Karena harus dicaca, maka mereka wajib datang ke kota asal mereka. Itu bohong tuh bilang sensus untuk menghitung jumlah. Bukan. Dalam sejarahnya, dalam rangka mengetahui kekuatan wajib pajak, maka tiap orang wajib datang ke kota asal leluhurnya. Dan Yusuf turunan Daud, maka dia harus datang. Andai kata Kaisar Agustus tidak bikin peraturan itu, tidak ada perjalanan dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Andai kata tahun 62 sebelum Masehi dia tidak dilahirkan sebagai kaisar, kisah ini mungkin jadi kisah yang lain. Apa yang saya mau katakan, Tuhan tidak pernah kehabisan akal ketika membuat planning melawat umatnya. Sampai Sakaria kemudian membuat pujian yang tidak kita baca, yang seharusnya kita baca. Lawatan Tuhan yang luar biasa, itu prosesnya luar biasa. Berikut Bapak Ibu, dia harus dari tunggul Isai. Yesus harus dari tunggul Isai. Itu berarti harus dari turunan Daud. Tapi kita menemukan di Matius pasal 1 ayat 25, redaksinya bilang begini, dan tidak bersetubuh dengan istrinya sampai ia melahirkan anaknya laki-laki yang diberi nama Yesus. Berarti Yusuf tidak menyumbangkan kromosom laki-laki, X atau Y kromosomnya itu, nggak nyumbangin. Berarti kalau Yusuf turunan Daud tidak sumbangkan darah Daud, berarti Yesus itu sebenarnya bukan turunan Daud. Kemarin itu banyak yang WA masuk, bagaimana Yesus bukan turunan Daud? Tapi ketika saudara membaca Lukas pasal 3 tentang silsilah, kita menemukan Daud punya anak dari Betseba. Ada dua tokoh yang luar biasa. Salomo turun-turun ke bawah jadi Daud. Nathan adiknya Salomo turun-turun ke bawah dapat Eli. Eli itu papanya Maria. Maka dari manakah Yesus jadi turunan Daud? Langsung dari kromosom mamanya. Seharusnya dia bukan turunan Daud. Tuhan tidak kehabisan akal. Dari peristiwa otak mesumnya Daud, Betseba, lahir memang turunan itu. Saudara lihat, yang saya mau katakan ketika bicara tentang lawatan Tuhan sesuai tema hari ini, ketika Tuhan merancangkan, Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk memproses setiap riak itu menjadi tenang, masuk pada rancangan agung hingga juru selamat saudara dan saya lahir. Ini juga ada ajaran sekolah minggu PA yang agak keliru. Cuma itu nggak ada di Piniel, di gereja yang lain.
Coba lihat ayat 7 tuh. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkan dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Drama Natal untuk sekolah minggu yang muncul adalah pemilik penginapan yang pelit. Dari mana kita tahu pelit? Nah, dia baik hati, kasihan. Tempat parkir itu, kandang itu tempat parkir kendaraan, karena kendaraan mereka kan binatang-binatang. Itulah yang dipakai tempat untuk Yusuf beristirahat. Bukan pelit. Semua pergi datang caca jiwa, nah penuh Bethlehem, penginapan penuh. Tapi ada toko yang baik hati, pemilik penginapan yang tidak disebutkan namanya, yang Tuhan pakai untuk dahsyat terjadi, lahirnya juru selamat. Nggak ada nama. Dan tahukah saudara, lampin dan palungan berarti tiada fasilitas normal. Saya mau tutup tafsiran untuk bilang begini, tidak ada fasilitas sekalipun tidak menggagalkan rencana Allah untuk melawat dunia. Makanya Zakaria bikin pujian di Lukas pasal 1 ayat 66 sampai ayat 75 yang tidak kita baca. Di kondisi minim fasilitas pun tidak menggagalkan juru selamat itu dilahirkan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, Bapak Ibu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ini berita Natal yang pertama. Kepada siapapun saudara, dengarkan baik-baik. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal ketika ia merancangkan sesuatu kepada saya dan saudara pun. Termasuk ruwetnya membuat silsilah, segala hal diukur dan kemudian menjadi keselamatan. Maka hari ini berita Natal ini mengatakan kepada saudara, apapun yang rasanya Bapak Ibu berpikir ruwet, apapun yang rasanya Bapak Ibu kok nggak cocok ya, saya mau bilang saatnya saudara hantar kepada Sang Perancang Agung yang tidak pernah gagal merancangkan apapun, termasuk keruwetan saudara. Bawa kepada Tuhan. Saya percaya, dan kita selalu sebut-sebut dari mimbar, dan bahkan orang percaya banyak menyebut, rancangannya indah pada waktunya. Biarkan saja Tuhan yang ambil alih untuk memproses keruwetan itu menjadi sesuatu yang indah. Kedua, tetapi dari baca silsilah Yesus Kristus di bacaan kita, bacaan tadi malam, kita menemukan itu enggak langsung lahir Yesus. Itu ada orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa yang disebutkan namanya hebat-hebat itu, yang turut ambil bagian pada proses rancangan itu. Entah Elisabeth, entah Yusuf yang setia, entah Maria yang rendah hati, entah si Kaisar Agustus tadi yang tidak ada dalam Alkitab tapi ada dalam sejarah. Termasuk ada pemilik penginapan yang tidak punya nama disebut. Tuhan merancangkan sesuatu juga melibatkan orang-orang tertentu untuk kemudian suksesnya rencananya. Maka hal yang kedua juga saya mau katakan, tidak pernah kebetulan saudara ada di lokasi tertentu, di tempat tertentu, di gedung gereja ini, hadir kemudian menikah dengan seorang suami atau istri, mendapatkan turunan anak-anak dan cucu-cucu. Saya mau katakan tidak pernah kebetulan. Tidak pernah kebetulan. Tuhan menempatkan Bapak Ibu untuk maksud tertentu, supaya rancangan itu benar-benar terjadi indah pada waktunya. Maka di hari Natal ini, berita Natal kedua, katakanlah pada diri, aku ada. Tidak pernah kebetulan. Tuhan punya maksud untuk saya pada rancangan damai sejahteranya. Jatuh bangun, sakit, apapun bagi saya tidak pernah kebetulan terjadi. Sukses, hasil tahun ini berlipat kali ganda, tidak pernah kebetulan terjadi. Runtuhnya barangkali bisnis saudara dan seterusnya, bagi saya tidak ada peristiwa yang kebetulan. Tuhan bisa pakai yang manis dan pahit itu untuk sesuatu yang luar biasa. Menyatakan
rancangan-rancangannya yang luar biasa. Jadi berdasarkan poin 1 dan 2 ini, saya mau tutup berita Natal yang ketiga dengan mengatakan, karena itu berita Natal yang utama, kalau tadi 1, 2, yang utama cuma satu. Jangan takut. Kepada gembala Tuhan bilang jangan takut. Kepada Yusuf jangan takut ambil dia. Kepada Maria jangan takut kandunganmu dipakai. Pada Sakaria jangan takut. Maka berita Natal yang utama adalah jangan takut. Menutup tahun 2021 ini, persiapan Bapak Ibu saya beberapa hari ke depan memasuki misteri tahun anugerah tahun baru. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jangan takut. Berita Natal mau mengatakan kepada saudara, mungkin gak sih keluarga ini baik-baik saja? Barangkali ada yang bertanya begitu. Karena beberapa begini sudah tidak sama lagi. Jangan takut, berjalanlah. Kristus sudah lahir. Pasti Tuhan bisa merangkai kemalangan dan keindahan saudara menjadi sesuatu yang gemilang. Selamat Natal Kristus. Tuhan melawat saudara. Maka itu jangan takut. Haleluya. Amin.